jumpa kembali adik-adik semuanya. Puji Tuhan kalau hari ini kita bisa kembali bersama-sama dalam ibadah kelas pra-remaja GKT Sidoarjo. Adik-adik sudah siapkah kalian untuk beribadah dan memuji Tuhan? Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sudah peliharakan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, kalau sebentar kami akan bersama-sama bersekutu melalui ibadah online kami pada pagi hari ini. Mohon Tuhan yang menurunkan Roh Kudus-Mu atas kami semua, mengurapi kami semua supaya kami dapat sungguh-sungguh dengan sehati berdoa, memuji Tuhan, memuliakan nama-Mu, dan juga belajar akan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pagi ini Lause mengajak kalian untuk memuji Tuhan dengan sebuah pujian yang berjudul 10,000 Reason. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day drawing. It's time to sing His song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord.
firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Samuel 26 ayat 7 sampai 12. Datanglah Daud dan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya, sedangkan Abner dan rakyat itu berbaring di sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, "Pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan satu tikaman saja, tidak usah dia kutancapkan 2 kali." Tetapi Daud berkata kepada Abisai, "Jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman?" Lagi kata Daud, "Demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi." Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Saul. Lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun, sebab sekaliannya tidur karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Masih ingatkah kalian tentang cerita-cerita Alkitab tentang Yusuf yang setia bekerja kepada majikannya Potifar, tetapi malah difitnah oleh istrinya? Atau mungkin kalian ingat Nabi Elia, dia seorang nabi yang sangat taat kepada Tuhan. Ketika bangsa Israel melupakan Tuhan, Nabi Elia tetap setia kepada Tuhan. Tetapi apa hasilnya? Nabi Elia menjadi buron. Dia dikejar-kejar oleh Isabel. Atau ingatkah kalian akan Daniel? Seorang yang hidupnya benar, selalu taat berdoa, menjalankan perintah Tuhan, tetapi dalam hidupnya punya banyak musuh yang membenci dia, bahkan memfitnah, sampai akhirnya Daniel harus dimasukkan ke dalam kandang singa. Adik-adik, memang benar, tidak semua perbuatan baik kita mendapatkan hasil yang begitu baik, atau bahkan perbuatan baik kita dibalas tidak dengan kebaikan. Dari bacaan yang kita baca tadi, kita membaca bagaimana Daud mengasihi Saul. Seharusnya dia bisa membunuh Saul saat itu juga. Tetapi dia memilih untuk taat kepada firman Tuhan, bahwa dia tidak akan membunuh orang yang diurapi Tuhan, walaupun orang itu mau menyakiti Daud. Memang Daud melakukan kebaikan, tetapi apakah hasilnya langsung tampak saat itu juga? Memang saat itu Saul tidak membunuh Daud. Tetapi apakah Daud langsung hidupnya enak saat itu? Tidak. Setelah peristiwa itu, Saul masih mengejar-ngejar Daud. Daud masih harus bersembunyi di dalam goa. Adik-adik, Daud memang tidak mendapatkan hasil dari apa perbuatan baiknya saat itu juga. Tetapi Tuhan yang membalas perbuatan baik Daud. Setiap tindakan perbuatan baik kita mungkin tidak akan mendapatkan balasan yang baik dari rekan-rekan kita. Adik-adik, berikut ini akan Losu sampai putarkan sebuah cuplikan film. Mari kita bersama-sama melihatnya. Adik-adik, sebetulnya film tadi itu panjang ya, durasinya sekitar 2 jam. Tadi Losu ambilkan cuplikannya saja. Mungkin kalau kalian mau menonton secara penuh, nanti Losu akan
informasikan linknya ya, kalian bisa menonton lebih lanjut. Adik-adik, dalam cuplikan film tadi diceritakan ada seorang anak yang ketika di sekolahnya gurunya memberi tantangan pelajaran, yaitu bagaimana kalian dapat mengubah dunia. Artinya bagaimana kalian peduli akan dunia ini. Kemudian anak itu berpikir, kalau aku berbuat baik pada 3 orang, maka orang yang aku tolong itu pasti akan berbuat baik. Nah, kalian lihat dalam cuplikan tadi bahwa apa pendapatnya itu tidak mendapat respon baik dari teman-temannya. Banyak teman-temannya mentertawakan apa yang menjadi pendapatnya. Nah, kemudian anak itu memulai menolong orang, memperhatikan, peduli kepada orang-orang. Dia menolong tunawisma, dia memberikan makan kepada tunawisma. Akhirnya ternyata benar tunawisma itu setelah mendapat kepedulian dari anak itu, dia juga peduli pada orang yang mau bunuh diri, ya. Nah, kepedulian itu penting walaupun kita tidak langsung mendapat hasilnya. Adik-adik, mungkin ketika kalian melakukan sesuatu, mungkin kalian juga tidak mendapatkan respon positif dari lingkungan kalian. Loh, saya kasih contoh, ketika baru-baru ini kalian menghadapi ujian UTS ya. Nah, apa yang kalian lakukan? Karena sekarang ujiannya online di rumah. Nah, banyak anak-anak tidak melakukan ujiannya dengan jujur ya. Ketika ujian dia sibuk bertanya pada teman-temannya. Di chatting ya, pakai di HP-nya, meskipun ini laptopnya menyala sambil mengerjakan ujiannya, dia chatting kepada temannya. Nomor 10 jawabannya apa? Kemudian ada teman yang menjawab. Nah, kalau misalnya ada teman kalian yang bertanya kepada kalian, nomor ini bagaimana jawabnya? Apakah kalian memberitahu? Kalau kalian memberitahu, berarti kalian juga membantu teman kalian mencontek, iya kan? Tetapi kalau kalian tidak memberitahu, maka kalian dimusuhi teman-teman. Hal yang sulit kan yang harus kita pilih. Ketika kita peduli, ketika kita memilih untuk taat pada firman Tuhan, ketika kita memilih untuk menolong teman-teman kita juga untuk taat pada firman Tuhan, tetapi kita malah dimusuhi. Tetapi Tuhan berkata, janganlah kamu jemu-jemu untuk peduli dan berbuat baik. Adik-adik, demikian firman Tuhan kita. Kiranya firman Tuhan hari ini dan juga cuplikan film tadi dapat membantu kita untuk tetap setia, untuk peduli pada lingkungan di sekitar kita, mengajak orang-orang di sekitar kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Jangan takut berbuat baik, walaupun kita tidak menerima hasilnya saat ini, tetapi Tuhan tahu apa yang telah kita perbuat. Demikian firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.